Lantas benarkah Perpu Pemilu yang disebut-sebut akan disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dalam paripurna pekan depan sudah kadaluarsa? Kita akan mengulasnya bersama dengan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mbak Vera, salam sehat Ya. selalu. Salam sehat selalu. Mbak Titi, meski sudah ada jaminan dari DPR bahwa Perpu Pemilu ini akan dibawa ke paripurna pekan depan ya, mengapa ada potensi ini cacat hukum? Ya, karena kalau kita rujuk kepada konstitusi kita, pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa Perpu harus mendapatkan persetujuan dalam persidangan yang berikutnya. Nah, persidangan yang berikutnya itu juga sudah tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah masa sidang pertama setelah Perpu diterbitkan. Jadi masa sidang pertama itu tadi sudah disebut berlangsung di antara tanggal 10 Januari sampai dengan 16 Februari 2023. Nah, di antara periode itu kan ternyata tidak ada pembahasan ataupun kemudian persetujuan dari DPR. Meskipun tidak ada persetujuan, tetapi norma yang berlaku di masa terbitnya Perpu sampai dengan tanggal 16 Februari 2023 adalah tetap sah dan berlaku. Jadi kalau kita rujuk konstitusi dan juga Undang-Undang 12 2011, sebenarnya ya Perpu ini tadi sudah disebutkan sudah kadaluarsa dan mestinya berstatus gugur begitu karena tidak mendapatkan persetujuan di masa sidang pertama setelah Perpu diterbitkan. Tapi dengan ada jaminan dari DPR untuk tetap akan disahkan pada paripurna pekan depan, artinya tidak berlaku kata gugur itu dong, Mbak? Nah, ini yang menjadi perdebatan ya, karena DPR ternyata punya interpretasinya sendiri. Sementara kalau kita rujuk publik, termasuk saya ya, berpandangan tidak ada ruang interpretasi soal persetujuan ini. Karena tadi baik pasal 22E Undang-Undang Dasar kita ataupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 52, pasal 71 dalam undang-undang tadi itu sudah sangat terang benderang menyatakan bahwa memang Presiden memiliki hak untuk menerbitkan Perpu, tetapi Perpu itu dimintakan persetujuannya dalam masa sidang yang berikut. Nah, yang berikut itu adalah masa sidang pertama dan harus di dalam rapat paripurna. Kalau kita Ya. bicara masa sidang yang sekarang, ini bukan masa sidang yang pertama setelah Perpu terbit ya, tetapi masa Hmm. sidang yang Oke. sudah kesekian Jadi Mbak Titi, kalinya. ada tidak sih konsekuensinya secara langsung dengan melanggar aturan norma itu tadi? Ya, pertama Mbak, norma yang ada di dalam Perpu itu kan adalah norma yang sifatnya baru ya. Dia membawa dan mengikat selama masa berlaku. Kapan Perpu ini berlaku? Perpu ini berlaku dari tanggal 12 Desember 2022 ketika Perpu diterbitkan sampai dengan tanggal 16 Februari. Jadi selama periode itu maka segala norma yang ada di dalam Perpu berlaku. Nah, kebetulan semua norma itu sudah dioperasionalisasi oleh KPU, hanya beberapa saja yang belum dilakukan. Misal soal penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Termasuk tadi ya, saya boleh mengkritik pernyataan Mendagri yang menyatakan di DOB ini menjadi tidak ada anggota DPD. Tidak demikian. Karena di dalam Undang-Undang 7 2017 pasal 196 itu disebutkan anggota DPD di setiap provinsi itu ada 4. Sementara Undang-Undang DOB menyatakan semua DOB ikut pemilu pada 2024. Artinya merujuk kepada Undang-Undang DOB dan Undang-Undang 7 2017, otomatis caleg DPD dari 4 DOB ini sudah terang benderang yaitu ada 4. Jadi kalau dinyatakan akan ada penundaan pemilu karena tidak ada caleg DPD-nya, saya kira itu konklusi yang tidak tepat ya atau bisa Oke. dikatakan keliru. Dan termasuk soal misalnya rekrutmen KPU Bawaslu juga sudah ditindaklanjuti oleh KPU melalui proses seleksi yang berlangsung. Rekrutmen pengawas juga demikian. Nah, satu kritik yang harus ditujukan kepada DPR adalah karena substansi di dalam Perpu ini sejatinya adalah substansi yang disepakati kedua belah pihak, baik pemerintah ataupun DPR, bahkan sudah ada pembahasan sebelumnya, agak menjadi pertanyaan mengapa prosesnya makan waktu sangat lama. Padahal mereka Hmm. berkepentingan terhadap substansinya. Dan Ya. sampai kemudian melampaui masa sidang, itu yang sangat Hmm. disayangkan dan perlu kita berikan perhatian yang sangat ekstra kepada parlemen kita hari ini.
Iya, mengapa sepertinya ada kesengajaan untuk dimolorkan begitu ya? Bahkan tadi faktanya Mbak Titi sempat katakan bahwa kehadiran Perpu Pemilu ini sudah melahirkan beberapa peraturan KPU dan harusnya berdampak pada penyelenggaraan pemilu. Tapi apakah dapat disimpulkan juga bahwa Perpu Pemilu ini akan rawan digugat? Lalu apa yang mesti diperhatikan pemerintah khususnya penyelenggara KPU? Iya, betul sekali ya. Kalau belum apa-apa sudah menimbulkan debat konstitusionalitas dari keberadaan Perpu, maka harus diantisipasi memang upaya hukum yang bisa saja dilakukan oleh para pihak untuk mempersoalkan ini. Karena kita tidak bisa melarang orang untuk mempersoalkan soal Perpu ini ya lebih lanjut. Yang kedua, saya kira KPU harus membangun kepercayaan kepada publik ya, termasuk juga mestinya semua pihak bahwa apa yang sudah diimplementasikan oleh KPU itu sah dan kemudian memiliki legitimasi dari soal daerah pemilihan, alokasi kursi, rekrutmen KPU Bawaslu, rekrutmen pengawas kecamatan, desa, dan kelurahan, serta termasuk juga pengundian nomor urut. Mbak Vera, jangan lupa pengundian nomor urut bagi partai DPR yang merujuk kepada nomor urut lama, yaitu pemilu 2019, 8 partai kan tetap pakai nomor urut lama yang punya kursi di DPR ya. Itu juga diimplementasikan berdasarkan norma Perpu di dalam durasi keberlakuan Perpu. Jadi mestinya tidak perlu ada keraguan soal keabsahan atas implementasi norma Perpu yang dilaksanakan oleh semua pihak di masa keberlakuan Perpu. Justru menghubungkan dengan penundaan pemilu itu harus kita buang jauh-jauh, harus kita tepis jauh-jauh, justru bisa menimbulkan spekulasi baru begitu. Kenapa persoalan Perpu ini harus dihubungkan dengan penundaan pemilu? Padahal kalau kita cermati putusan Mahkamah Konstitusi itu jelas-jelas menyatakan selama masa keberlakuan Perpu, maka norma baru yang ada di dalamnya itu tetap sah dan mengikat semua pihak gitu. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggraini sudah bergabung bersama kami di Election Update. Selamat sore.